Juri, status quo yang digambarkan oleh tim pro itu terlalu positif karena bagaimanapun kami rasa kejahatan tanpa korban sekalipun akan tetap jadi tindakan yang merugikan dan perlu diskriminalisasi lebih lanjut karena kejahatan seperti prostitusi misalkan dari sisi manapun baik keluarga maupun pemakai akan menjadi situasi yang digambarkan tidak begitu kondusif di status quo dan kami akan jelaskan mengapa pada akhirnya kriminalisasi tindakan meskipun tanpa korban akan tetap benar di sisi kami. Dua poin bidasaan ataupun rebuttal dari kami. Satu, mereka bilang dengan cara rehabilitasi dan insentif terhadap pelatihan para pelaku, artinya mereka berusaha untuk melindungi para aktor yang rentan dan meskipun itu benar, kami rasa itu akan menjadi sisi buruk dan akan jauh lebih buruk di sisi mereka dan akan lebih eksklusif ketika menggunakan proposal dari kami. Dua alasan. Pertama, artinya ketika mereka berusaha untuk bisa melakukan rehabilitasi dan pelatihan insentif saja tanpa adanya hukuman ataupun pidana yang lebih ketat, itu artinya mereka berusaha untuk menyimpelkan ataupun menormalisasikan tindakan-tindakan yang sebenarnya itu sudah salah di status quo. Pada akhirnya, di sisi orang-orang akan merasa untuk oh ya, ketika mereka berusaha untuk berbuat jahat, mereka akan lebih mudah untuk tervalidasi ataupun ya dibenarkan karena para pelaku sebelumnya itu tidak mendapatkan hukuman yang jelas atau memang ketat misalkan dan pada akhirnya ketika mereka berusaha untuk melakukan jahat mereka merasa tervalidasi oh ya karena ketika mereka berbuat jahat mereka cuma dapat pelatihan dan juga insentif rehabilitasi tanpa adanya hukuman yang jelas di status quo. Ini membuat budaya seperti ini akan terus menerus terjadi dan bahkan buruk di sisi mereka. Tapi yang kedua mereka mengklaim oh ya diskriminasi itu bisa membuat orang tuh tertutup hulunya ataupun orang-orang tuh bisa lebih mudah mendapatkan jejaring narkoba atau jejaring kejahatan lainnya ataupun pelaku-pelaku yang sebelumnya diincar atau menjadi buronan. Ini nggak akan terjadi Juri karena pada akhirnya proposal kami akan berhak ataupun jauh lebih eksklusif ketika digunakan untuk mencari para bandar atau para jejaring kejahatan misalkan dengan cara karena bagaimanapun prasyarat untuk bisa menangkap orang ataupun jejaring kejahatan itu perlu lebih dulu menangkap orang-orang yang terlibat sebagai pelakunya dan ini terjadi di proposal kami Juri karena pada akhirnya kami akan lebih dulu menangkap para orang yang sudah terbukti untuk salah di status quo dengan berbuat jahat dan pada akhirnya kami juga mampu untuk meminta keterangan dari mereka dan analisis akan berjalan di sisi kami kami akan menjadikan para pelaku ini sebagai kunci pertama ataupun pintu pertama sebelum kemudian menjadikan pintu-pintu lain lebih terbuka dan kemudian pada akhirnya output yang seharusnya tim pro merasa lebih mudah untuk mendapatkan para bandar itu akan jauh lebih mudah di sisi kami. Tapi Juri, victimless crime itu akan tetap bersifat immoral karena bagaimanapun mau ada korban ataupun tidak ini akan tetap bernilai kerugian meskipun tidak bernilai material begitu banyak. Tapi pada akhirnya konsep untuk tidak mengkriminalisasi akan tetap jadi hal yang tidak bisa untuk dinormalisasikan di status quo. Kami akan melihat bagaimana status quo akan berjalan begitu rusuh. Ini terlihat pada bagaimana banyaknya nanti istri-istri yang akan ngejudge kamu atau ngehakimi kamu secara masif karena kamu terciduk telah merebut ataupun mengembat suami mereka dan pada akhirnya akan ada potensi untuk menghakimi sendiri, menghakimi secara masif dan pada itu akan buruk terhadap para pelaku prostitusi itu sendiri dan pada akhirnya tindakan pidana akan terjadi tindakan yang begitu protektif, tindakan yang melindungi para aktor ini dan pada akhirnya mereka akan jelas lebih aman di sisi kami. Pada mosi Dewan ini akan artinya kami juga berhak untuk bisa menjelaskan mekanisasi dari kami. Satu, hukum pidana di sisi kami akan tetap tegak karena bagaimanapun esensi hukum itu adalah mencegah tindakan itu bisa berbuat lebih jahat dan pada akhirnya ketika tindakan ini telah dinormalisasikan atau diterapkan menggunakan proposal kami artinya kami telah mencoba untuk mencegah para tindakan-tindakan itu tidak akan pernah terjadi dan pada akhirnya ketika telah berhasil untuk tetap terjadi kami juga telah berhasil untuk bisa mengatasi tindakan-tindakan jahat seperti itu. Tapi yang kedua, proses pidana akan tetap diiringi dengan pemeriksaan jejaring pelaku yang begitu masif di sisi kami sehingga kami juga berhasil melakukan ataupun berpartisipasi terhadap langkah tim pro yang sebelumnya menjelaskan bahwasanya oh ya di sisi mereka lebih mudah untuk bisa mencari jejaring ataupun seakar-akarnya. Kami juga berhak untuk menggunakan mekanisasi ini karena pada akhirnya kami akan lebih dulu untuk menangkap sebelum kemudian untuk menganalisis bagaimana jejaring kejahatan kemudian akan tersebar di sisi kami sendiri. Tapi yang ketiga adalah rehabilitasi dan juga insentif terhadap pelatihan terhadap para pelaku ataupun terpidana itu akan tetap ada di sisi kami sehingga ketika mereka sudah keluar dari penjara dan akan berusaha untuk hidup kembali di masyarakat itu akan tetap bisa survive ataupun bisa adaptasi dengan begitu baik. Dua argumentasi yang kami bawa, satu, mengapa pada akhirnya cara kami untuk bisa
berbuat lebih banyak itu jauh lebih eksklusif di sisi kami atau menggunakan proposal dari kami. Sadari juri, glorifikasi yang sedari awal dimasalahkan oleh tim pro itu adalah berkaitan pada bagaimana orang-orang yang terpidana ini akan merasa kesulitan ataupun tidak akan mudah untuk diterima di sisi masyarakat, dan itu tidak akan berjalan begitu baik di sisi mereka, karena pada akhirnya di sisi kami akan lebih dulu untuk menghukum mereka, menangkap mereka, memastikan bahwasanya jejaring mereka juga tertemukan ataupun dapat disidak ataupun terinvestigasi dengan baik, dan pada akhirnya ketika proses hukum ini berjalan kami juga akan memberikan insentif rehabilitasi dan juga pelatihan. Pada akhirnya outputnya kami harapkan adalah orang-orang akan tetap bisa survive ataupun adaptasi dengan lingkungan yang sekeras itu mungkin yang dibawakan oleh tim pro, dan pada akhirnya insentif untuk orang bisa berbuat banyak setelah keluar dari penjara itu akan tetap ada di sisi kami. Tapi yang kedua, mengapa pada akhirnya membiarkan orang yang berbuat jahat meskipun tanpa korban sekalipun itu ketika tidak dipidana akan tetap buruk di sisi kami? Sadari juri, orang-orang seperti ini akan membuat bagaimana budaya itu akan lebih banyak ataupun masif terjadi di masyarakat, karena mereka sadar, oh iya, ketika mereka telah berbuat jahat, mereka cuma dapat pelatihan atau bahkan rehabilitasi saja tanpa adanya hukuman ketat. Mereka akan menjadikan ini sebagai salah satu tameng mereka ataupun budaya mereka untuk bisa, oh iya, karena aku miskin maka aku berhak untuk bisa berbuat prostitusi ataupun narkoba. Pada akhirnya ini akan dinormalisasikan oleh mereka, dan pada akhirnya mereka nggak akan pernah takut dengan tindakan yang sudah jelas salah dari mereka, karena mereka tahu mereka itu cuma dapat pada akhirnya mereka cuma dapat rehabilitasi dan juga pelatihan, insentif, dan pada akhirnya itu akan jelas lebih menguntungkan bagi tim mereka. Ini terlihat buruk judi ketika para masyarakat masyarakat atas menggunakan cara ini sebagai salah satu cara mereka untuk bisa berbuat jahat. Misalkan orang-orang kaya akan jauh lebih mudah ataupun lebih suka ketika sistem ini dipakai di sisi pemerintah, karena pada akhirnya mereka lebih leluasa untuk bisa berbuat jahat dengan doktrin ataupun stigma, oh ya mereka tuh telah berbuat jahat dengan tanpa korban, dan pada akhirnya itu akan tetap dimaafkan oleh sisi pemerintah misalkan. Lalu apa komparasinya? Yang pertama, kami sudah memastikan bahwasanya nggak akan ada normalisasi yang buruk seperti ini. Orang-orang akan tetap takut untuk berbuat jahat, dan pada akhirnya mereka akan tetap untuk stop untuk bisa berbuat lebih jahat lagi. Tapi yang kedua, jejaring akan jauh lebih mudah tertangkap di sisi kami, karena pada akhirnya kami sudah menjelaskan, kami menghukum mereka dulu lalu menginvestigasi dengan jejaring-jejaring yang ada di status quo. Tapi yang ketiga adalah aktor akan tetap bisa bertahan hidup setelah mereka keluar dari penjara sebagai tim pro.